Perkenalkan, nama saya Yusifa Aprilia dari Prodi Teknik Informatika semester 6 kelas C. Di sini saya akan memaparkan hasil dari tugas UTS saya, yaitu mata kuliah Keamanan Informasi dan Jaringan. Untuk soal yang pertama, bagaimana cara mengamankan data menurut Anda? Menurut saya, cara paling ampuh untuk mengamankan data yaitu yang pertama, pastikan pengguna memberikan data ke pihak yang tepat. Saat pengguna mulai mengakses aplikasi online, baik fintech, e-commerce, maupun media sosial, para pengguna harus memastikan data pribadi apa yang dicantumkan dalam aplikasi tersebut. Apakah membahayakan atau tidak? Dengan kata lain, apabila pengguna membutuhkan suatu atau bertransaksi di bank yang terpercaya atau mendapatkan informasi berhadiah atas nama bank terpercaya, pastikan alamat websitenya adalah alamat yang sudah terverifikasi, yang pengguna dapat mencarinya melalui pencarian di Google. Kemudian untuk cara yang kedua yaitu lakukan double checking di setiap transaksi. Hal yang terpenting dilakukan pengguna saat transaksi online adalah melakukan pengecekan 2 kali. Pengecekan 2 kali ini meliputi data pribadi yang diinput dalam aplikasi digital, dapat meminimalisasi kesalahan penginputan data serta mengamankan diri dari kejahatan cyber. Untuk yang ketiga, periksa perizinan akses aplikasi. Pengguna perlu berhati-hati saat mengizinkan aplikasi baru untuk mengakses data dalam ponselnya. Jangan sampai pengguna tidak mengabaikan notifikasi perizinan dari aplikasi saat pertama kali diinstal. Pengguna dapat melakukan setting akses melalui pengaturan ponsel miliknya. Kemudian yang keempat, baca syarat dan ketentuan aplikasi. Selain itu, pengguna untuk tidak malas membaca dan menyetujui secara cepat syarat dan ketentuan aplikasi yang digunakan. Di dalam term and condition terdapat banyak informasi perizinan persetujuan dari aplikasi yang terkadang lalai dibaca pengguna sehingga merasa asal checklist dan setuju. Lanjut soal yang kedua yaitu bagaimana cara melindungi password yang kita miliki. Cara melindungi password yang kita miliki yaitu diantaranya yang pertama, buat kata sandi atau password yang panjang. Buatlah password dengan karakter panjang. Jika Anda memperhatikan syarat yang terdapat ketika membuat sebuah akun, baik itu sosial media atau akun e-money atau apapun, mungkin kamu membaca persyaratan kata sandi seperti minimum 8 karakter. Dan kamu pun membuat password dengan 8 karakter. Namun, tampaknya itu adalah salah satu kesalahan karena tidak membuat password dengan karakter yang lebih panjang agar aman. Ada sebuah taktik atau cara umum untuk peretas yang disebut serangan brute force, di mana sebuah program mencoba sejumlah kombinasi angka, huruf, dan simbol. Semakin panjang karakter password akun kamu, maka semakin kamu berhasil melindungi password akun sehingga bisa tetap aman. Kemudian lanjut ke cara melindungi password yang kedua, yaitu hindari password yang berkaitan dengan hal personal. Jangan membuat password sesuai personal. Setiap kali seorang memecahkan password, itu karena password tersebut berhubungan kembali dengan pengguna, seperti nama tengah mereka atau hari ulang tahun. Jika kamu termasuk orang yang melakukan hal yang sama, segeralah ganti password akun kamu dengan sesuatu yang lebih rumit agar tetap aman. Kemudian yang ketiga, jangan gunakan pertanyaan keamanan yang jelas. Gunakan pertanyaan untuk melindungi password, bukan hanya karakter password yang kamu pikirkan. Selain itu, ada pertanyaan keamanan yang kamu gunakan untuk meresetnya. Sama seperti kamu harus menghindari memasukkan informasi pribadi yang jelas dalam kata sandi atau password yang kamu miliki. Selain itu, kamu juga harus melakukan hal yang sama dengan pernyataan keamanan
yang dipilih untuk melindungi password kamu agar tetap aman. Jangan memilih apapun yang jelas atau mudah bagi seorang untuk mencari tahu dari halaman Facebook kamu. Seperti kamu alumni sekolah mana, nama saudara kandung, atau bahkan nama kucing peliharaan kamu. Karena hal tersebut sangat berisiko dalam password akun kamu mudah diketahui oleh orang lain. Kemudian yang keempat, siapkan autentikasi kedua untuk melindungi password. Gunakan kode autentikasi kedua. Cara selanjutnya untuk melindungi password akun kamu adalah apabila penyanyaan keamanan dapat dengan mudah dipecahkan, tambahkanlah lapisan keamanan lain dengan autentikasi faktor kedua, di mana sama seperti menarik uang mesin dari ATM yang memerlukan ATM fisik kamu selain PIN ATM kamu. Autentikasi kedua faktor menggandakan tingkat keamanan pada akun kamu yang dilindungi password. Hal ini mengharuskan kamu tidak hanya mengetahui kata sandi, tapi juga memberikan kode verifikasi yang biasanya dikirim ke email, SMS, atau mungkin telepon kamu juga. Selain itu, kamu dapat mengatur pelindungan autentikasi kedua untuk setiap aplikasi atau akun yang milikmu. Agar lebih mudah, kamu dapat menggunakan beberapa aplikasi pilihan seperti Google Authenticator, Duo Mobile, atau Authy. Dengan menggunakan aplikasi-aplikasi seperti ini, secara umum kamu tidak akan mendapat SMS atau telepon, karena setiap menit kode verifikasi yang diberikan akan otomatis berubah. Tentu hal ini sangat melindungi password berbagai akun kamu. Kemudian lanjut ke soal yang ketiga, yaitu bagaimana cara kita mendeteksi suatu serangan atau kebocoran sistem. Untuk mengetahui atau mendeteksi suatu serangan atau kebocoran sistem ini terdiri dari 4 faktor, yaitu desain sistem. Desain sistem yang baik tidak meninggalkan celah-celah yang memungkinkan terjadinya penyusupan setelah sistem tersebut dijalankan. Kemudian yang kedua, aplikasi yang dipakai. Aplikasi yang dipakai sudah diperiksa dengan seksama untuk mengetahui apakah program yang akan dipakai dalam sistem tersebut dapat diakses tanpa harus melalui prosedur yang seharusnya, dan apakah aplikasi sudah mendapatkan kepercayaan dari banyak orang. Kemudian lanjut yang ketiga, manajemen. Pada dasarnya untuk membuat suatu sistem yang aman atau terjamin tidak lepas dari bagaimana mengelola suatu sistem dengan baik. Dengan demikian, persyaratan good practice standar seperti standard operation procedure SOP haruslah diterapkan di samping memikirkan hal teknologinya. Kemudian manusia atau administrator manusia adalah salah satu faktor yang penting, tetapi seringkali dilupakan dalam pengembangan teknologi informasi dan sistem keamanan. Sebagai contoh, penggunaan password yang sulit menyebabkan pengguna malah menuliskannya pada kertas yang ditempelkan di dekat komputer. Oleh karena itu, penyusunan kebijakan keamanan faktor manusia dan budaya setempat haruslah sangat diperhatikan. Kemudian lanjut ke soal yang keempat, yaitu jelaskan 5 aspek keamanan komputer atau keamanan sistem informasi. Aspek yang pertama yaitu authentication adalah agar penerima informasi dapat memastikan keaslian pesan tersebut datang dari orang yang dimintai informasi. Kemudian aspek yang kedua yaitu integrity. Keaslian pesan yang dikirim melalui sebuah jaringan dan dapat dipastikan bahwa informasi yang dikirim tidak dimodifikasi oleh orang yang tidak berhak dalam perjalanan informasi tersebut. Kemudian aspek yang ketiga, authority. Informasi yang berada pada sistem jaringan tidak dapat dimodifikasi oleh pihak yang tidak berhak atas akses tersebut. Kemudian aspek yang keempat, confidentiality, merupakan usaha untuk menjaga informasi dari orang yang tidak berhak mengakses. Kemudian
Aspek yang kelima, privasi, merupakan lebih ke arah data-data yang sifatnya privat atau pribadi. Lanjut ke soal yang kelima, yaitu apa nih? Jelaskan maksud dari prinsip keamanan berbanding terbalik dengan kenyamanan. Berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari mengenai prinsip tersebut. Terkadang saat kita ingin dalam keadaan aman, kita harus merasa tidak nyaman. Karena keamanan itu sendiri harus menambah sesuatu yang mungkin tidak nyaman bagi kita. Misalnya, saat kita ingin merasa aman browsing di internet, kita harus menambahkan firewall atau semacam aplikasi lainnya yang mungkin membuat internet melambat atau kinerja komputer menurun. Hal tersebut memang terasa tidak nyaman, tetapi sisi positifnya yang kita mendapat keamanan. Contoh lainnya, jika kita mempunyai akun media sosial yang rawan dihack, maka kita untuk mencegahnya, kita dapat berupaya merubah kata sandi secara berkala. Tentu hal itu membuat kita merasa tidak nyaman, akan tetapi dengan begitu akan merasa aman. Kemudian lanjut ke soal yang keenam. Di dalam sebuah perusahaan, langkah apa yang harus dilakukan untuk menerapkan sebuah sistem keamanan? Itu yang pertama, kita bisa membangun infrastruktur IT yang kokoh. Langkah awal yang dapat dilakukan adalah mengamankan infrastruktur di perusahaan tempat kamu bekerja. Dengan infrastruktur yang kokoh, artinya seluruh perangkat teknologi yang perusahaan miliki dapat dipastikan memiliki perlindungan prima terhadap berbagai serangan cyber. Dalam hal ini, tim IT perusahaan harus tetap mengupdate infrastruktur yang ada secara berkala agar terhindar dari berbagai ancaman keamanan lainnya. Kemudian, pastikan gadget selalu aman. Tidak bisa dipungkiri keberadaan gadget atau smartphone saat ini sangat membantu dalam memfasilitasi akses data yang begitu cepat, kapanpun dan dimanapun. Karena kemudahan akses inilah, perusahaan wajib memastikan bahwa seluruh perangkat yang digunakan terjamin keamanannya. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah menggunakan aplikasi yang telah mensupport data enkripsi seperti WhatsApp ataupun Telegram dalam membagikan sebuah informasi. Dan kamu juga dapat menerapkan password smartphone yang kuat sehingga tidak mudah ditebak oleh orang lain. Kemudian, backup data perusahaan secara berkala. Dalam hal ini, pasti tidak bisa memprediksi kapan kegagalan sistem dapat terjadi ke depannya. Apa akibatnya jika hal tersebut terjadi? Tentu hal ini dapat merugikan perusahaan, bukan? Memang, secara tidak langsung tidak terlalu berkaitan dengan kejahatan cyber, tetapi dengan menerapkan langkah ini tentu dapat membantu memulihkan sebuah data yang dibutuhkan sewaktu-waktu jika terjadi ancaman cyber. Pastikan tim IT tetap melakukan langkah ini secara rutin agar informasi yang di backup selalu up to date. Kemudian, gunakan software antivirus untuk mendeteksi ancaman. Langkah selanjutnya ini yang tidak kalah penting adalah memanfaatkan aplikasi atau software antivirus. Software antivirus terpercaya yang dapat ditemukan di masing-masing website pelayanan antivirus yang legal. Dalam hal ini, aplikasi antivirus dapat memberikan peringatan dini terhadap berbagai ancaman cyber yang ada, sehingga berbagai kejanggalan aktivitas dapat terdeteksi dengan baik dan ancaman keamanan cyber dapat dihindari. Kemudian, evaluasi dan audit IT secara berkala. Langkah terakhir yang wajib kamu lakukan adalah mengevaluasi langkah keamanan cyber yang dilakukan perusahaan tempat kamu bekerja. Salah satunya adalah dengan melakukan audit IT secara berkala. Audit IT secara berkala ini mampu memastikan sejauh apa kelemahan ataupun celah dalam sistem yang dimiliki perusahaan. Terdapat berbagai proses pengujian yang dapat kamu lakukan, misal seperti pengujian celah keamanan, pengetesan sistem dan sebagainya,
memanfaatkan layanan audit IT dari PT Integra Teknologi Solusi yang sudah terbukti dan tervalidasi oleh banyak sektor pemerintahan maupun BUMN. Didukung dengan tenaga ahli bersertifikasi internasional, PT Integra maupun memberikan pelayanan audit IT dengan pengalaman terbaik yang pernah ada. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.